memang benar kebaikan dan kejahatan tercipta dari suratan kodrat. Maka selalulah tanggap dengan tanda-tanda zaman. Saudara melawan saudara, anak memusuhi ibu bapak, dan itulah tandanya kiamat sudah dekat. Begitu. Nah, tapi di sini saya tidak mengatakan kiamat sudah dekat, tapi saya akan mengatakan hari akhir atau akhir zaman. Dengan kiamat dunia. Betul, betul Mas. Bukan kiamat dunia, tapi akhir zaman. Nah, dan yang dimaksud di sastra tersebut adalah zaman kepemimpinan. Kewampi satu negara bangsa Betul Mas. Karena contohnya dalam era siapa? Dalam era siapa? Dalam zaman tersebut zaman siapa? Nah, di zamannya Golkar sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Saya ucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Gini Mas, kalau seperti yang sampai ucapkan tadi, sampai katakan tadi, atau sampai tanyakan tadi, adalah saya pernah membaca yaitu sebuah sastra yang saya baca, yaitu seperti tanda-tanda zaman tadi, tanda-tanda zaman tadi, pernah membaca yang bunyinya begini. Memang benar kebaikan dan kejahatan tercipta dari suratan kodrat. Maka selalulah tanggap dengan tanda-tanda zaman. Saudara melawan saudara, anak memusuhi ibu bapak, dan itulah tandanya kiamat sudah dekat. Begitu. Nah, tapi di sini saya tidak mengatakan kiamat sudah dekat, tapi saya akan mengatakan hari akhir atau akhir zaman. Dengan kiamat dunia. Betul Mas. Bukan kiamat dunia, tapi akhir zaman. Nah, dan yang dimaksud di sastra tersebut adalah zaman kepemimpinan. Kewampi satu negara bangsa. Betul Mas. Karena contohnya dalam era siapa? Dalam era siapa? Dalam zaman tersebut zaman siapa? Nah, di zamannya Golkar sudah, kan begitu, dan yang lain sebagainya. Kami kerajaan Majapahit. Betul. Dan kalau kita tidak bisa menghargai bangsa kita sendiri, tidak bisa bersatu, tidak bisa rukun dengan semua umat, maka akan terjadi perang saudara. Dan perang saudara sudah terjadi di luar sana, di luar sana, yaitu di Ukraina pernah sudah perang itu dengan Rusia. Nah, itu juga perang saudara melawan saudara tadi. Nah, kemudian kalau bangsa kita tidak bisa menjaga keutuhan negaranya, persatuan dan kesatuan ini tidak bisa dijaga, maka yang dikatakan Pak Prabowo bisa terjadi di tahun 2020, di tahun 2030 akan terjadi atau Indonesia bubar, dan begitu. Yang pernah dikatakan Pak Prabowo. Nah, serem Mas. Bangsa yang sudah kita rebut dengan tetesan darah waktu itu akan hilang begitu saja. Dan ini tanda-tandanya seperti sudah ada. Karena dilihat dari itu
sudah sebenarnya mau memakai namanya negara Nusantara. Nah, negeri Nusantara, bukan Indonesia lagi hari ini. Sepertinya yang pernah dikatakan Pak Prabowo, ini akan terjadi, begitu. Karena yang berkata-kata bukan orang sembarangan. Betul. Seorang jenderal. Karena Pak Prabowo juga seorang jenderal, bahkan mertuanya pun juga seorang yang mumpuni, seorang yang sangat istimewa, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Nah, beliau juga orang Jawa, Mas. Jasanya kata beliau juga jasanya juga cukup besar, walaupun tidak dihargai oleh bangsanya sendiri. Nah, betul, Mas. Jasa-jasanya Pak Harto itu pun tidak diakui, Mas. Bahkan ada yang mengatakan apa jasanya Soeharto. Nah, begitu. Padahal jasa-jasa beliau sangat besar. Tidak menjadi Panglima Mandala. Nah, menjadi Panglima di Irian Barat, merebut Irian Barat. Jasanya menikah nih. Mendapat kepercayaan oleh Presiden Soekarno, mendapat kepercayaan yang sangat besar. Dia menjadi Panglima, yaitu jangan menjadi Panglima Mandala. Nah, sampai sekarang pun tidak diakui, tidak diakui. Apa sih jasanya Soeharto Indonesia? Nah, ini kita bicara yang bebeknya saja, yang positifnya saja, untuk mengajak video semua supaya kita tidak suzon. Nah, tidak suzon kepada sesepuh yang sudah tiada. Nah, itu. Mari kita semua berdoa. Justru kita doakan semoga seperti Bapak Haji Muhammad Soeharto, Jenderal Besar Soeharto, diterima di sisinya dan mendapat tempat yang layak di sisinya. Nah, dan juga untuk seluruh semuanya kita jaga persatuan dan kesatuan ini supaya tidak terjadi clash, tidak terjadi peperangan di negeri kita, biar tidak seperti yang lain. Nah, kita tetap utuh sebagai bangsa Indonesia. Kita jaga yaitu 4 pilar. Nah, 4 pilar yaitu Undang-Undang Dasar negara kita tahun 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI harga mati. Nah, ini, Mas. Ini kucing asli ini kok. Betul. Dan yang saya sebutkan tadi, saudara melawan saudara sudah terjadi peperangan. Anak memusuhi ibu bapak. Nah, juga sudah banyak. Anak memusuhi orang tuanya juga banyak. Anak berani dengan orang tuanya juga sudah banyak. Sudah terjadi di saat ini. Nah, ini, Mas. Ini makanya kita merubah atau kita memperbaiki akhlak kita. Nah, bagaimana supaya kita mempunyai akhlak yang baik, akhlakul karimah tadi. Nah, supaya kita mendapat ketentraman, ketenangan, terutama kita bisa rukun pada sesama, bisa bersatu, menjalin persatuan dan kesatuan untuk bangsa. Nah, untuk bangsa. Supaya jangan Indonesia supaya tidak jadi bubar. Supaya Indonesia tetap ratusan tahun yang akan datang bisa tetap Indonesia tetap berjaya di bawah sang merah putih. Gitu. Nah, karena merah putih ini kita merebut merah putih tidak cuma di tahun 45 saja. Makanya kita rebut kembali merah putih. Karena sejak zaman Singosari dan Mojopahit kita memakai panji merah putih. Nah, itu. Kalau dulu namanya getih getah. Getih itu darah, getah warnanya putih. Nah, itu namanya getih getah. Nah, kita jaga persatuan dan kesatuan tersebut. Nah, dan supaya tidak terjadi Indonesia bubar, kayak gitu. Tetap Indonesia tetap berjaya, tambah jaya, gitu, Mas. Nah. Jadi apa Pak? Bangsa, nomor satu negara. Ini pamit pemimpinnya pun akhlaknya pun hancur. Hancur, Mas. Indonesia usianya berapa, Mas? 76 tahun. Menginjak 76 tahun. Menginjak nah, 76 tahun. Sedangkan Mojopahit 300 tahun. Singosari juga ratusan tahun. Nah, apa kita seperti Demak? Apa kita seperti Pajang? Yang
umurnya cuma puluhan tahun. Nggih. Padang umurnya puluhan tahun, Mas. Sejak Sultan Hadiwijoyo hancur. Demak juga begitu. Cuma 3 pemimpin dari Raden Fatah atau Jin Buningrat, Nggih. terus putranya Pangeran Sabranglor atau Pangeran Patiunus, Hati. terus dilanjutkan lagi dengan Sultan yang ketiga yaitu Sultan Trenggono. Setelah itu habis. Perbuatan internal. Udah ada lagi. Apa Indonesia seperti itu? Tapi ya alhamdulillah Indonesia sudah mencapai berapa pemimpin? 7 ya. 7 pemimpin. 7 pemimpin. Alhamdulillah. Demak 3 pemimpin hancur. Menikau. Nah itulah. Ya sampai kita seperti Demak, Bintoro. Bahkan kita lebih jaya lagi. Kita lebih jaya lagi. Seperti Majapahit. Mungkin mawon ya Pak. Ya Allah. Ya Allah. Tapi nek umpami moral napa akhlak ini mboten disandani, mboten menutup kemungkinan dihancur kan. Bisa hancur, Mas. Majapahit yang ratusan tahun bisa rata dengan tanah, bahkan tertimbun abu vulkanik. Nah, mboten menutup kemungkinan perkataan Pak Prabowo terjadi. Bisa terjadi, Mas. Kalau kita tidak bisa menjaga dan kita tidak bisa menghargai bangsa kita sendiri. Nah, terutama kita tidak bisa menghargai jasa para pahlawan. Nah, tidak bisa menghargai para jasa pahlawan tersebut, maka Indonesia tinggal nama. Nah, tinggal nama. Bisa bubar. Karena yang terjadi seperti itu. Intelijen Pak Prabowo banyak. Nah, menyebar di dunia. Nah ini Pak Prabowo juga. Pak Prabowo ini bukan sembarangan. Seorang jenderal. Ya. Nah, itu Mas. Matur terima kasih. Ya. Kita menjadi kayak dari TKI. Nah, dengan atas namakan supaya saya dijadikan jadi pahlawan devisa. Nah, untuk hiburan. Pahlawan devisa. Walaupun perantau di tengah orang itu sebagai pahlawan. Yosoro asini. Nah, Yosoro lah. Terus adoh dulur, adoh keluarga. Jadi babu bisa. Nah, jadi keluarganya ini tidak tahu di sana tuh sengsaranya bagaimana, tidak tahu. Kalau di sana itu ada ngosak WC. Nah, jadi babu dan sebagainya. Bahkan ada yang bertani TKI, jadi bertani. Contohnya banyak yang di perkebunan kelapa sawit. Di kelapa sawit ini semua tenaga kerjanya orang Indonesia, Mas. Nah ini. Padahal kalau di kelapa sawit aja di Indonesia banyak. Kalimantan. Nah Kalimantan seperti di daerah Penajam. Nah Penajam di daerah Grogot. Ribuan hektar, Bang. Betul Mas. Ribuan hektar di sana. Bahkan di Kalimantan Tengah. Nah Kalimantan Tengah pun juga banyak perkebunan kelapa sawit. Di Kalimantan Barat juga banyak perkebunan kelapa sawit. Kenapa harus ke negeri orang? Nah, begitu. Karena bangsa kita tadi, Mas, bangsa kita tidak bisa menghargai bangsanya sendiri. Sehingga bangsa sendiri ini terkucil. Keluar dari negaranya mencari kehidupan di tempat lain. Cara kasare patus doten Jawa. Nah, dewe neng negara dhewe digawe ira digunakne. Donat memiliki niki lagi sugih lagi. Duh, kaya Mas, kaya. Desa niki lagi sugih negara niki. Betul, kaya raya. Berarti niki enten salah tentang pemerintah niki. Jadi ada ibaratnya kayak seperti Kos Plus pernah mengatakan, tongkat kayu dan bambu ditancapkan bisa tumbuh. Di bumi Indonesia ini. Nah ini. Orang Sajope ini urip. Betul. Negeri yang subur makmur, gemah ripah, jinawi juga di Indonesia. Semuanya ada. Semua tambang atau tambang bumi semua ada. Rakyatnya sabar. Betul Mas. Walaupun dihapusi nopo sabar. Sabar kok. Aslinya ya Mas. Tapi kalau habis kesabaran, habis Mas. Gulung tikar Mas. Nah kalau rakyat Indonesia ini hilang kesabaran, gulung jagat ya Mas. Tenang.
Ini Mas. Jadi untuk Kita penting saja. kita sih sabar ya. Nah, insya Allah masih sabar. Semua rakyat Indonesia ini selalu ronggono, Masuk lembah mana aja. Nah ini. mental mau. Iya toh. Sebab lek arep ngeyel ya ra iso, Mas. Lek wong cilik ora nek gunane. Namun tanpa korban. Tapi tanpa rakyat negara tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa rakyat. Sopo sing harus dipimpin. Nah, jadi begini. Dari rakyat untuk rakyat, kembali ke rakyat. Seharusnya ngoten. Nah, betul. Kali ini seperti yang pemimpin kita yang bijaksana pasti begitu. Dari rakyat untuk rakyat, kembali kepada rakyat lagi. Nah, ini. Nah, kadang sekarang ini kalau ada seseorang atau pejabat yang pro dengan rakyat, justru disingkirkan. Nah, ini yang mengherankan di sini, Mas. Kenapa? Yang membela rakyat justru disingkirkan. Soalnya jujur. Nah, begitu. Sekarang makanya yang jujur bisa hancur. Nah, gitu. Bisa terjadi yang pernah yang diinginkan oleh Pak Haji Roma Irama, kan begitu. 1001 macam cara mencari kerja, cara mencari makan, 1001 kali macam ya. Dan ada juga dengan cara yang bagaimanapun. Nah, itu tergantung kita, Mas. Nah, dan saat ini sudah terjadi semua yang diramalkan oleh sesepuh kita terjadi di saat ini. Perang saudara, anak memusuhi ibu bapak, ini juga banyak. Anak membunuh orang tua. Nah, ini juga sudah terjadi. Anak banyak yang melawan kepada orang tua, sudah banyak. Padahal orang tua ini adalah sebagai ini ngomong pepunden. Nah, pepunden yang harus kita aji-aji, yang harus kita sungkemi, yang harus kita beteni, kan begitu. Malah kita sakiti. Ini banyak terjadi di saat ini dan di zaman ini. Satu sana umpaming koyo riyen niku kan pun saged sip menilai mawon. Betul, Pak. Mereka memang sudah ilmunya, ilmunya sudah sampai ke sana dan juga ngerti saat dunia winara apa yang akan terjadi beberapa puluh tahun kemudian sudah dibaca. Ya dibaca. Nah, ini Mas. Jadi hebatnya orang-orang dulu karena senang tirakat itu juga orang-orang dulu kan sering jarang makan. Melek. Senang melek. Ya, tirakat melek. Satu hari makan, satu minggu bisa hari besar. Artinya satu minggu makan, satu hari makan, satu minggu puasa. Nah, karena nggak ada yang dimakan waktu itu. Sekarang kita inginnya pada tahun 1965 rakyat Indonesia kelaparan. Padahal Indonesia ini satu keluarga ini mempunyai lahan atau ladang bisa hektaran di zaman itu. Kenapa kok bisa kelaparan? Nah, ini pemimpinnya atau rakyatnya yang nggak bisa diatur. Nah, karena di tahun itu juga di masa-masa bangsa kita sangat genting waktu itu. Nanti kita ulas kita ulas yang akan datang. Ini kenapa terjadi seperti itu? Nah, ini Mas. Dan ini mungkin untuk tanda-tanda zaman ini sudah dibaca oleh leluhur kita, sesepuh kita, bahkan presiden kita yang kedua yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto sudah membaca kejadian yang terjadi 2020-2022. Nah, ini sudah terjadi di saat ini. Makanya pesannya beliau selalu untuk menyiapkan ilmu untuk bangsa kita. Nah, untuk bangsa kita. Buat kelangsungan generasi, Mas. Betul sekali, Mas. Zaman-zaman itu pemimpin ini buat memikirkan generasi berikutnya.
dipimpin mek keluargane kali partene lah. Nah, betul, betul, betul. Kalau ada seorang atau anggota partai yang memihak atau pro dengan rakyat juga dipecat. Nggih, langsung dilereni. Kalau dilereni, nah, itu repot Ivan. Piye? Pun malik pemikiran harus beda. Seharusnya menjadi pelindung rakyat, malah membelakangi rakyat sendiri. Berbuat yang tidak enak lagi. Kadang ngomong seenaknya diri. Lagi malah menyakiti atau malah menyakiti, Mas, malah menyakiti. Seharusnya rakyat ini yang diayomi, dilindungi, tidak malah diolok-olok, mentang-mentang tukang bakso diolok-olok. Nah, ini sudah seperti tanda-tanda tadi ke situ. Zaman akhir ini kok. Nah, betul. Sekali lagi bukan yang zaman akhir tadi bukan kiamat, tapi hari akhirnya zaman misalnya zaman Golkar sudah selesai. Zaman Demokrat sudah selesai. Dan zamannya PKB juga sudah selesai. Nah, saat ini di zaman apa? Nah, begitu. Zaman apa sekarang? Yang mimpin zamannya apa? Ya, ini di sini. Nah, ini masa sih orang akhir. Pasti semua berakhir. Pasti semua berakhir. Nah, ini. Kita penjelasan itu tentang zaman akhir bukan akhir dunia kiamat sebenarnya. Bukan. Akhir sebuah zaman. Akhir sebuah pemerintahan. Itu bisa dimukti kali jelaskan media saya. Matur Mas. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.